Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, mari kita tata niat kita hanya semata-mata mengharap ridho Allah. Ini sebagai sarana kita untuk mendekatkan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ingat, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad." Barang siapa yang ingin ketemu dengan Tuhannya, maka niatkan semua aktivitas hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan bertobat dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna takwil. Ya hadi ya alimu ya khabri ya fattahu ya mubin. Ya hadi ya alimu ya khabri ya fattahu ya mubin. Ya hadi ya alimu ya khabri ya fattahu ya mubin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Mari kita sambut kesuksesan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal khifata wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih.
innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indalil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Ibu pasien rahmat Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana kita agar diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan kelimpahan rezeki. Allah Subhanahu wa taala memberikan kode, memberikan petunjuk kepada kita kalau kita ingin dilimpahkan, dibanyakkan harta, dibanyakkan rezeki. Sederhana sekali sebenarnya. Sederhana sekali. Mudah, semuanya sudah ada petunjuknya semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah sangat jelas. Allah kalau kita ingin dimudahkan, diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan bahkan dibanyakkan harta, dibanyakkan anak, dibanyak dimudahkan dari semua urusan, ya, akan mendapatkan pertolongan dari arah manapun. Itu Allah sudah memberikan petunjuknya. Apa petunjuknya? Yaitu lakukanlah taubat, lakukanlah istighfar, mohon ampunlah kepada Allah. Mohon ampunlah kepada Allah. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, Quran surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Maknanya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Ya, niscaya, ya, jadi Allah Maha Pengampun. Kalau kita sudah diampuni, sudah bersih, niscaya Dia Allah akan menurunkan kepadamu hujan yang lebat. Hujan yang lebat itu simbol kekayaan. Hujan itu simbol rezeki dan membanyakkan harta. Kita akan diberikan banyak harta. Anak-anak, nah ini yang belum punya anak, diberikan anak dan mengadakan untukmu kebun-kebun. Kita akan diberikan kebun-kebun, tanah, sawah luas, ya, kekayaan, serta mengadakan untukmu sungai-sungai. Masya Allah. Dengan hanya istighfar, kita diberikan Allah begitu besarnya. Dan istighfar kan hanya, gitu ya, mudah sekali. Dengan istighfar kita diberikan Allah seperti itu. Rasulullah SAW juga dawuh dalam hadisnya, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya dan akan memberikan kelapangan untuk setiap kesempitannya dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini ya. Nih. Maka saya selalu makanya kenapa saya selalu istighfar. Istighfar ya kita bersih. Kalau diri kita sudah bersih, frekuensi kita sudah bersih, maka kita minimal sudah frekuensinya sudah mendekati frekuensinya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha bersih dan suka kepada kebersihan. Maka dengan taubat, apa itu taubat? Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak peduli seberapa besar pun dosanya, mohon ampunlah. Allah Maha Pengampun. Bentuk taubat itu juga di mana, yaitu bentuk pengakuan seseorang sadar selama ini telah berbuat dosa, sadar selama ini telah berbuat salah. Ya, namun tidak hanya dalam lisan tentunya, mereka akhirnya betul-betul ingin kembali kepada jalan yang benar, taubatan nasuha, benar-benar ingin kembali kepada jalan yang benar. Maka tobat bukan hanya sekedar permohonan yang ada dalam lisan saja, tetapi melibatkan seluruh perubahan sikap, perilaku, perkataan, tindakan, pikiran, perasaan, semuanya. Ya. Dan tobat menjadi suatu kebiasaan yang biasanya tobat-tobat itu para orang-orang hebat, para pemimpin-pemimpin, para pengusaha-pengusaha, para orang-orang alim. Ini sudah menjadi habit, menjadi kebiasaan setiap hari. Selalu tobat karena setiap hari kita juga banyak salah lupa dan dosa. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang hebat, sukses, yang disayang oleh Allah, setiap hari kita juga selalu
membersihkan diri kita. Ibaratnya kita mandi sehari 3 kali, itu aja kadang-kadang masih bau ya. Ya, itu taubat lah. Pagi mandi siang, ya setidaknya 2 kali, pagi sama sore mandi gitu ya. Itu. Terus kita dalam lingkungan, ya kita bersama dengan lingkungan-lingkungan yang baik. Kita ada menghindari lingkungan-lingkungan yang tidak baik dan selalu memperbaiki diri, hubungan kita dengan Allah, menjaga lingkungan kita, hubungan kita dengan Allah, dan menjaga hubungan kita dengan manusia. Manusia-manusia yang, teman-teman yang, maka kita di dalam sehari-hari tidak hanya ucapan gini saja, tapi niatkan betul-betul melibatkan seluruh anggota tubuh kita. Contohnya, kalau kita wudhu, kita mau sholat wudhu dulu kan, tidak hanya sekedar membersihkan yang di dalam luar, ya, di dalam aktivitas wudhu tadi, tapi hakikatnya berwudhu yaitu membersihkan seluruh anggota tubuh kita dari dosa-dosa, dosa muka, dosa mulut, dosa-dosa kecil kita, dosa dari tangan kita, dosa dari telinga kita, dengaran kita, dosa dari kaki-kaki kita selama ini melangkah kepada hal yang tidak benar, ya, dosa-dosa yang tangan kita selama ini mungkin berbuat yang tidak benar. Itu waktu kita, waktu sholat juga demikian, sebagai sarana untuk waktu mengangkat tangan, waktu Abdul Ikhram, waktu berdiri, waktu ruku, waktu sujud, dengan niat agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, agar Allah menggugurkan dosa-dosa kita, dan Allah memberikan petunjuk kepada kita gerakan-gerakan itu. Ruku, waktu berdiri, kita kesiapan menerima kesiapan diri kita, menerima amanah dari Allah, dan kita dengan penuh kesiapan bahwa kita bersyukur. Begitu ruku, kita telah memberikan kepala kita kepada Allah, siap. Apa itu? Siap. Kita siap ya, tawaduk, terserah Allah mau ngapain kepada kita. Ya, waktu sujud, itu posisi terendah kita. Kita rendahkan diri kita, tidak ada nilainya apapun di hadapan Allah. Semuanya milik Allah. Kita gugurkan semua dosa-dosa kita, dan tidak ada yang akunya ada dalam kehidupan kita. Dan mohon petunjuk kepada Allah. Selanjutnya waktu bekerja, ya, atau mungkin mau berangkat bekerja, berangkat ke kantor, niatkan untuk mencari apa? Niatkan ke kantor setiap kali kita berangkat kerja atau ke kantor kita, niatkan untuk beramal soleh. Ya, niatkan kita aktivitas itu untuk berbuat kebaikan, bekerja sungguh, yaitu dengan bekerja dengan penuh kesungguhan, penuh kesungguhan, ya kesungguhan kita bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melakukan amal soleh, berkarya untuk kebaikan-kebaikan. Kita niatkan mencari rezeki yang halal dan melakukan amal soleh. Insya Allah yang demikian itu, maka pekerjaan kita akan menjadi pekerjaan yang barokah, dan tentunya akan dapat menghapus dosa-dosa kita. Kenapa? Ya kita, ya tentunya selalu setiap hari ada dosa-dosa. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah. Selanjutnya apa? Ya tentu kita harus memiliki akhlak yang mulia. Akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah yaitu amin, yang dapat dipercaya atau jujur. Ya, inilah dapat dipercaya atau kejujuran. Ini kejujuran di dalam perilaku, ucapan, tindakan. Ya, jujur pada jujur pada eh, diri sendiri, keluarga, pelanggan, kepada lingkungan, akan membawa kepada kita kepada kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat. Kejujuran juga akan mengajak orang lain berbuat baik, karena perbuatan baik akan menarik kebaikan pula. Dengan berbuat jujur, orang lain akan, ini karena akhlak mulia akan menarik, orang akan respect kepada kita. Sekali lagi tadi, jujur pada diri sendiri. Ya, mengakui kalau kita ada kekurangan, ya kita mengakui kelemahan, kekurangan diri kita sendiri. Dan kita berusaha terus memperbaiki diri. Jujur kepada keluarga, menjadi pribadi yang terbuka, mengakui salah, bukan mencari kesalahan orang lain, atau mungkin
suka menyalahkan orang lain, suka menyalahkan pasangannya, suka menyalahkan orang tuanya, ayah ibunya, anaknya, pasangannya. Tapi terlebih dahulu kita menyalahkan diri sendiri. Tidak usah menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri. Kebanyakan orang yang suka menyalahkan orang lain, ya, dia hidupnya tidak bahagia. Ya. Kemudian jujur pada pelanggan dalam berbisnis, berdagang. Kita memberikan informasi yang benar tentang produk kita, tentang layanan kita. Kita tidak berjanji yang terlalu muluk-muluk. Ya sesuai yang ada di situ. Kita sampaikan sesuai apa yang kepentingan, sesuai apa yang ada, sesuai yang kita bisa berikan pada pelanggan. Nah, ini maka itulah semua uh, akhlak mulia. Jangan sampai nanti kita janji yang berlebihan, kita menyampaikan yang berlebihan, ternyata itu kita dalam rangka itu menipu pelanggan. Tidak boleh. Ya, kita harus jujur kepada pelanggan, melayani dengan baik dan melayani dengan sebaik mungkin. Ya, ya, kepada pelanggan, itu salah satunya. Itu salah satu uh, bagaimana rezeki akan berlimpah kepada kita. Selanjutnya yang kita cari yaitu rezeki, tentunya yang cari ya rezeki yang halal. Kita memang dalam Islam diperintahkan, diwajibkan untuk mencari keberkahan di dalam kehidupan ini. Tidak hanya sekedar banyak, rezeki yang banyak bukan. Seberapa pun yang penting halal, insya Allah akan membawa berkahan dalam kehidupan kita. Ya, cari bagaimana yang halal ya yang baik dengan cara pekerjaan yang baik dengan cara yang baik dan tidak melanggar aturan, baik aturan pemerintah maupun aturan agama. Ya, sebagai contoh kita menghindari usaha-usaha yang berhubungan dengan sesuatu hal yang korupsi, riba, dengan menipu, memilih berjualan yang tidak produk yang merugikan orang lain, memilih ya, dan kita harus memilih produk-produk yang bisa memberikan manfaat yang baik kepada pelanggan. Dan kita tentunya dalam bisnis ada prinsip-prinsip di dalam Islam juga. Ya. Selanjutnya yaitu tawadu atau rendah hati. Tawadu rendah hati baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Tawadu tidak merendahkan diri, bukan rendah diri tetapi sikap hormat, tidak sombong, mengakui kelebihan orang lain, ya rezeki yang seringkali turun kepada mereka yang rendah. Rezeki itu akan turun kepada mereka yang memiliki sikap rendah. Rezeki dari Allah di atas akan turun kepada orang-orang yang memiliki sikap rendah. Ibaratnya air dari atas ke bawah kepada mereka yang sikap rendah hati. Di hadapan Allah kita selalu bersyukur atas nikmatnya yang diberikannya dan mengakui bahwa segala yang kita miliki adalah dari Allah, pemberian dari Allah, pertolongan dari Allah. Tanpa pertolongan Allah tidak bisa. Di hadapan sesama manusia sebagai ya seorang atasan atau pemimpin tidak merasa tinggi daripada karyawan dan selalu mendengar mereka dengan penuh penghormatan. Sebagai juga sebagai seorang yang tidak enggan minta maaf kepada jika melakukan kesalahan, ya, dan selalu mengakui bahwa orang lain juga memiliki kontribusi yang besar kesuksesan dan dalam keberhasilan. Bapak Ibu sekalian, kita juga bergerak, beraktivitas, kita gunakan Al-Quran sebagai sumber petunjuk kehidupan kita. Kenapa? Al-Quran memberikan energi baik pada kita untuk menjalani kehidupan. Dengan cara membaca Al-Quran pagi hari, memberikan kekuatan batin dan memberikan petunjuk setiap langkah kehidupan kita. Dengan ilmu Al-Quran, memberikan petunjuk yang jelas untuk mencari tujuan kita. Kita semakin yakin, kita semakin tercerahkan, kita semakin percaya diri, kita semakin terbimbing. Kita bisa lakukan contohnya membaca Al-Quran setiap hari, jadikan Al-Quran sebagai bagian dari rutinitas kehidupan kita. Kita akhirnya memiliki energi semak spiritual
semangat yang aktif hari-hari dengan penuh energi keluarga yang baik. Mengamalkan Al-Quran seperti menjalankan perintah Allah, berbuat baik, menolong sesama, dan selalu menjaga akhlak yang mulia. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yaitu selalu kita yakin apapun yang kita lakukan itu selalu terkoneksi. Apapun yang kita lakukan selalu terhubung. Setiap dalam kehidupan ini, setiap yang kita lakukan itu saling terhubung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam setiap langkah yang kita ambil. Kenapa? Karena semua tindakan baik, baik itu kecil maupun besar, akan menghasilkan dampak positif. Dan jika kita terus menjaga prinsip-prinsip kebaikan ini, maka kehidupan kita akan menjadi lebih lebih apa? Lebih terarah kepada hal yang kalau positif tentunya juga akan arah ke positif. Kalau negatif juga arahnya ke negatif. Sebagai contoh yang terkoneksi tadi, terhubung tadi. Contohnya di tempat kerja. Jika kita berperilaku yang baik, jika kita jujur, bekerja dengan penuh positif, dengan penuh integritas, menjaga waktu, tanggung jawab, amanah, hal ini akan menular kepada rekan kerja kita dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dan akhirnya terhubung juga dalam keluarga kita. Kita akan kita akan apa itu menunjukkan kasih sayang, pengertian, kejujuran rumah, hubungan yang baik pada anggota dan harmonis dan saling mendukung. Karena positif tadi akhirnya rezeki yang dibawa ke rumah tentunya walaupun tidak besar, walaupun tidak banyak akan berkah rezeki yang baru. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita kerja tidak jujur, kita tidak amanah, suka menunda-nunda, atau kita tidak jujur tadi aja sebenarnya. Sikap tidak jujur ini juga akan ke bawah nanti kepada lingkungan kerja, sesama teman akhirnya tidak kurang support, teman kerja tidak nyaman karena tidak jujur, akhirnya teman-teman rekan kerja tidak respect nanti akhirnya ada kekecewaan dalam keluarga, kebiasaannya demikian juga sampai di keluarga, dan rezeki yang kita bawa kepada keluarga pun menjadi rezeki yang tidak kurang barokah, kurang barokah. Ini teman-teman sekalian, semuanya terkoneksi, semuanya terhubung. Maka penting sekali kita untuk menjaga positif thinking, cara yaitu positif tadi, positif positif thinking, positif. Jadi perilaku yang terhubung tadi. Terus baik itu, maka kita mulai dari mana? Berperilaku yang positif, cara berpikir yang melihat segala sesuatu dengan cara pandang yang positif, ya, karena hal itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Pikiran yang akan mendatangkan energi yang positif akan mengarah kepada keberhasilan dan kebahagiaan. Jika kita berpikir positif, kita akan lebih siap menghadapi tantangan kehidupan, menghadapi pekerjaan, ya siap. Begitu ada masalah, ya dia semakin semangat. Justru melihat ada masalah sebagai bukan melihat sebagai hambatan, malah bagi orang yang positif sebagai peluang untuk berkembang dan menunjukkan kemampuan diri. Itu bagi orang yang positif. Pola pikir yang nanti itu terhadap pekerjaan ya, terhadap diri sendiri biasanya kalau orang yang positif dengan berpikir positif kemampuan kita akan uh, karena apa itu kita bisa mengatasi rasa ragu, merasa lebih percaya diri dan mengambil karena kita dampaknya oh ya saya bisa ternyata ya saya hebat saya bisa gitu, dan dengan positif akhirnya kita akan merasakan bahagia, dan kita dengan positif thinking, positif healing, dan akhirnya kita juga memiliki positif motivasi, dorongan terus untuk berusaha dan tidak mudah menyerah, tetap fokus pada tujuan meskipun banyak sekali rintangan. Motivasi ya, motivasi positif dapat berasal dari dalam diri kita maupun dari orang lain yang menginspirasi kita. Kita bisa melihat ya bagaimana orang lain bisa mencapai tujuan ketika kita merasa lebih atau bahkan kita mungkin merasa capek, lelah dan segala macam, dan mungkin barangkali kita ingin menyerah ya dalam mengejar impian,
Namun kita itu dengan melihat orang lain bisa, atau kita mendengarkan kisah-kisah orang lain yang memberi inspirasi inspirasi yang positif, kita pun bangkit lagi dan kembali semangat kembali. Itulah kehidupan. Dan bagus sekali dirahmati Allah, maka mudah-mudahan setiap langkah yang kita ambil selalu dalam kebaikan, baik dalam kerjaan, berinteraksi dengan orang lain, maupun dalam beribadah harus didasari oleh niat yang baik dan prinsip-prinsip yang positif, dengan tadi yaitu beristighfar, taubat, jujur, ya, mencari yang halal, tawadu, membaca Al-Quran, serta berperilaku positif adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang penuh keberkahan, mencapai kesuksesan, dan Allah akan mendatangkan rezeki yang banyak berlimpah serta barokah. Insya Allah. Semua kebenaran datang dari Allah, dan semua kesalahan murni dari saya pribadi. Terima kasih. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, dan wabil khusus orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita, usaha kita, lembaga kita, orang yang berbuat baik kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujatil ardu rajja wa busatil jibalu bassa wa kanat haba'an mubassa wa kuntum aswajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masyamati ma ashabul masyamah was-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururin mauduna muttaqina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi ahwabi wa abariqa wa qasim min ma'in لا يصدعون عنها ولا ينصفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يستحون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تسيما إلا هلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر محدود وطلح ممدود وذيل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال مع أصحاب الشمال في سموم وحميم وذيل من يحموم لا برد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يسيرون على الحديث القديم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم ومالئون منها البطون وشاربون عليه من الحميم وشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أنتم تشرعونه أم نحن الشارعون
لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفقهون إنا لمحرمون بل نحن محرومون أفرأيتم مع الذي تشربون أنتم أنشلتم من المسن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب معنون لا يمسه إلا مطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم